Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah. Oke. Dan ini terus akan kita perbaiki. Setiap kali training ngajar, trainer ngajar, ada masukan saya perbaiki lagi. Trainer ngajar, ya, kapan dari training ngajar dikasih masukan, oh ini kurang ini, saya perbaiki lagi. Ya. Sampai akhirnya sudah baca ilustrasi selesai, diajarin, baru diajarin closing. Kenyataannya begitu kan? Setelah baca ilustrasi, dicoba closing. Jadi kita buat trainingnya sereal mungkin di lapangan seperti ini. Nah, diajarin cara closing itu seperti apa. Orang closing itu nggak bisa langsung ya, harus dibuat dia PB dulu. Caranya gimana? Branding, presentasi, HO, jelasin ilustrasi dengan baik. Kalau itu sudah dilakukan, orang tadinya nggak mau mentah-mentah, mulai mempertimbangkan. Diajarin tentang buying signal, bahasa tubuhnya itu seperti apa, ciri-ciri orang sudah tertarik itu apa ngomongnya. Diajarin agent Anda, ya. Terus kalau sudah menunjukkan buying signal, cepet-cepet di closing, jangan dibiarkan ragu-ragu terus karena ini bisa nggak closing dengan cara closing. Nah ini menarik teman. Diajarin cara closing, ya. Agent Anda diajarin cara closingnya gimana? Apa itu cara closing? Tindakan memotivasi untuk mengambil keputusan membeli. Gunakan teknik asumtif close. Agent berasumsi bahwa telah terjadi penjualan walaupun prospek tidak atau belum mengatakan secara lugas bahwa mereka mau membeli. Ya, yaitu mengajak nasabah untuk melakukan lebih jauh ke tahap pasca closing. Karena SPAJ memiliki debit pembayaran mereka keinginan mungkin KTP dan sebagainya. Hindari kalimat tanya yang sifatnya meminta persetujuan atau izin nasabah. Apakah Bapak sedia? Terus dikasih contoh. Asumtif close. Contoh kalimat closing. Contoh kalimat closing yang sama seperti apa? Itu juga agent Anda. Karena program ini sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak. Apakah Bapak bisa tantangan di sini? Ternyata ini salah. Yang benar adalah apa? Karena program ini sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak. Bapak bisa tantangan di sini. Ini diajarkan, ya. Nah, yang buat ide ini siapa? Ya teman-teman kita sendiri, ya. Mereka punya ide. Oke, saya tampung, saya buat konsepnya seperti ini. Oke. Bapak untuk surat pertamanya apakah Bapak titipkan saya? Ini salah. Yang benar, Bapak untuk surat pertama mau tunai, transfer atau debit? Saya bawa formulir tolong tanda di sini. Jadi sifatnya nuntut langsung untuk orang eksekusi. Ya. Kalimat salah, Pak, boleh saya pinjam KTP-nya? Ini salah udah. Yang benar, Pak, saya pinjam KTP-nya. Nah, bayangkan, teman-teman, coba Anda bayangkan. Kalau ada training seperti ini, kira-kira membantu nggak? Membantu. Nah, terus kenapa nggak dipakai? Nah, terus kalau Anda sendiri merasa saya, iya, kayak saya kurang mantap, ya Anda sendiri ikut. Jangan merasa saya leader kalau ikut trainingnya harga diri turun. Ya. Terus diajarkan proses closing. Ya, kalau nggak mau closing, sudah dituntut suruh closing masih belum mau. Kenyataan di lapangan rata-rata nasabah mau apa? Betul kan? Ini kenyataannya seperti ini kan? 90% ngomongnya gini kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Jangan panik, cari lagi. Ingatkan kembali potensi masalah. Tadinya sudah ini ada potensi masalah yang ditunjukkan lagi. Terus tegaskan bahwa rekening ini menjadi solusi bagi potensi masalah mereka. Kasih analogi. Saya pesawat, lampu, masker, rumah dari bom. Ini contoh-contohnya ada di training ini. Nah, teknik training-nya gali. Nah, begitu dia nggak mau digali training-nya, waktu dia harus di closing masih nggak mau digali lagi. Dimulai dari manfaat proteksi, investasi, digali betul. Apa dia masih ada ragu dengan manfaat proteksinya? Apa investasinya, profil perusahaannya, apa nominal preminya telah sudah sesuai? Ya. Kalau sudah menemukan penyebabnya langsung segera lakukan HO, kemudian terakhir closing lagi. Diajarin flowchartnya. Masalah manfaat, yes, HO terakhir closing. Kalau enggak, masalah investasi, ya closing. Kalau enggak, masuk ke topik berikutnya. Jadi ada flow-nya, teman-teman. Ya, nah seperti ini, ya. Jadi kita akan create training sedemikian rupa aplikatif, ya. Tinggal Anda manfaatkan. Oke. Oke, ya, langsung lanjut. Nah, teman-teman, fasenya kita nanti isinya begini. Hari pertama konsep asuransi, pengetahuan produk. Hari kedua habit 1, hari ketiga habit 2. Ya. Jadi habit 1, habit 2 ini masuk dalam rangkaian GL Fasta. Ya. Dan ini saya sudah minta izin sama Pak Edi. Saya sudah ngomong sama Pak Edi, orang biru, Pak, saya punya konsep training yang agak berbeda untuk Fasta.
Jadi Bapak harus maklumi dan dia oke, nggak masalah. Ya, jadi nggak perlu kucing-kucingan lagi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus kalau ada agent yang kurang mantap boleh ikut lagi training ini tanpa harus absensi. Ya. Terus kita juga adakan sales training. Nah, ini luar biasa ya. Ternyata banyak di antara kita yang produser-produser ini mereka punya inisiatif. Waktu saya buat ini, perhatikan baik-baik. Waktu saya lagi meeting buat materi teknik closing, ada beberapa yang ngomong gini, Pak, kita masing-masing produser ini kan memang punya ciri khas. Kalau kita ngajarnya di sini, nanti ciri khasnya nggak keluar. Misalkan kayak Frankie dia jago kalkulasi, ya kan? Punya jago big case dan sebagainya. Nah, ini gimana supaya ciri khas ini bisa keluar? Nah, akhirnya mereka punya inisiatif, mereka mau luangkan waktu, tenaga dan pikiran dan share pengalaman di sales training. Yes. Ya, dengan materinya mereka. Jadi saya nggak buat materi, yang buat materi mereka. Nah, ini dimanfaatkan. Ya, jangan nggak dimanfaatkan. Oke? Bayangkan semua ini dalam konteks untuk menajamkan skill selling. Ada sebagai leader, hadirlah lihat di asal lagi. Apalagi kita punya project untuk selling lagi. Ya, sales clinic yang lalu Bu Indonesia bulan ini Pak Nyoto. Ya, Pak Nyoto. Oke. Nah, terus kita sudah buat video lesson, betul ya? Sudah ada video. Ini juga sangat membantu. Ya, apalagi kalau Anda punya agent di luar kota atau mungkin yang jam-jam tertentu dia susah ikut training, suruh belajar di rumah. Ya, sementara ada 3, ada 4 harus ini. Ya, ini sudah ya. Ini minggu ini launching. RTD, Selling with Financial Planning. Ya, satu lagi Bu Indonesia habis ini juga akan selesai minggu ini. Jadi habis ini ada 4 CD. Ya, 3 diantaranya tentang selling. Ya, Anda bisa bayangkan semua ini dibuat tujuannya untuk apa? Supaya produktivitas, skill semua bisa meningkat. Manfaatkan. Oke? Manfaatkan. Ya, untuk merancang ini semua butuh tenaga, pikiran. Ya, tolong dimanfaatkan. Ya. Oke. Kemudian di PSA, nah ini penting juga. Saya mau sharing begini. Saya kemarin melihat data, ternyata agent-agent yang ikut prover selling dan ikut BSC itu produktivitasnya relatif lebih tinggi daripada yang nggak ikut. Ya, dan itu juga terbukti dari beberapa agent saya sendiri. Oke. Nah, jadi mulai sekarang Anda juga bisa dorong agen Anda untuk ikut program prover selling BSC. Urutannya begini, ikut prover selling dulu. Kalau dia sudah bagus, ada produksi, baru diarahkan ke mana? BSC. BSC dia bagus, diarahkan lagi ke PMA. Udah pasti jadi. Ya, pasti jadi. Oke, sellingnya pasti bagus. Ya, knowledge sellingnya pasti bagus. Oke. Nah, sayangnya ini masih belum dimanfaatkan. Anda nggak aware, nggak memperhatikan baik-baik bahwa ternyata kita punya fasilitas seperti ini. Ya, terus ada supplementary training itu seperti workshop ya. Ini cek itu ini supplementary training. Ya, jadi seperti apa ini? Power up sales ya, discover, PEP. Ya, ini sifatnya optional. Anda bisa pilih mana yang kebutuhannya. Okay. Tapi yang jelas urutannya ini dapat perhatikan rangkaiannya. Prover selling dulu, BSC, PMA. Urutannya seperti itu. Ya, Anda punya agent, punya data, belum ikut prover selling, belum ikut BSC, Ya, sudah ikut BSC, arah PMA. Nah, teman-teman, buat leader, perhatikan. PMA ini boleh ikut nggak? Boleh, tapi sebagai pengamat, peninjau. Tapi nggak apa-apa, yang penting dapat ilmunya. Anda lihat, ya, Anda lihat. Karena di PFA ini sudah pembelajarannya arahnya ke financial planning, ya. Dan saya dorong Anda nanti bisa ambil sertifikasi RFP, ya. Karena saya sangat terinspirasi waktu acaranya Pak RFP, saya terinspirasi. Saya bisa bayangkan kalau leader-leadernya Harvest itu bisa menjual dengan financial planning. Yes. Ya. Waktu saya ngobrol dengan Pak di agensinya dia, di FP1 itu puncak pimpinannya semua certified financial planning. Ya, FP1 financial planning.
Oke, FB1. Oke, agensi namanya FB1. Nah, kita juga melihat bahwa mereka agensi yang jauh lebih maju dari kita belajar. Terus kita jangan bersikeras, aku nggak di financial planning, nggak bisa closing gede kok. Ya, aku nggak bisa financial planning juga bisa startup. Jangan seperti itu. Itu dulu. Next, belum tentu bisa seperti itu. Kita terus gali belajar. Ya, nah, jadi saya dorong Anda untuk bisa ikut ini. Oke, nah teman-teman, itu tentang selling. Nah sekarang gini, Pak, ada juga problemnya begini, timnya nggak berkembang. Perhatikan, timnya nggak berkembang. Dia sellingnya udah oke. Secara pribadi dia sudah pintar selling, sudah oke, income gitu. Tapi setiap kali rekrut agent dibimbing gagal. Ada yang seperti itu. Artinya Pak, waktu dia punya pengalaman selling itu nggak semata-mata pasti sukses juga, belum tentu. Karena waktu kita meng-coaching agent, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara meng-coachnya dia. Ya, jadi dalam kita meng-coaching, mengfotokopi, itu yang pertama yang harus diperhatikan master copy-nya benar apa enggak. Yang kedua, cara menfotokopinya bagaimana. Paham ya? Master copy itu bicara pengalaman kita sebagai master copy apakah sudah cukup bagus. Jelas. Kemudian mengoperasionalkan mesin fotokopi, cara fotokopinya udah benar. Nah, kalau cara mengoperasionalkan mesin fotokopinya, cara meng-coach, cara mengajar agentnya nggak bagus, cara men-treat agentnya nggak benar, juga nggak bisa terbangun timnya. Oke, dan itu saya lihat juga banyak yang seperti itu. Nah, teman-teman, saya mencari satu sosok yang bisa men-train kita untuk masalah itu. Ya, dan saya menemukan orangnya, dan orang ini sebenarnya sudah mau saya kontrak tahun lalu, tapi saya masih belum percaya. Tapi setelah beberapa teman agensi lain memakai jasa beliau, dan saya lihat omsetnya meningkat, saya nggak pakai pikir panjang, saya kontrak orang ini. Ya, nah, saya manggil dia untuk ngajarin kita tentang bagaimana meng-coach agent. Ya, Antonius Arif. Oke, Antonius Arif ini selama 3 hari dari jam 8:30 sampai jam 6 sore akan ngajarin kita selama 3 hari full bagaimana meng-coach agent. Misalkan saya kalau punya agent yang usianya masih muda, tingkat kedewasannya di tingkat level tertentu, bagaimana treatmentnya, punya background yang berbeda, treatmentnya seperti apa, ya, dan dia sudah mengajarkan itu, akan ngajarin. Nah teman-teman, Pak Antonius Arif menawarkan saya 2 konsep training. Yang pertama 2 hari coaching, 1 hari rekrut, atau 2 hari coaching plus 1 lagi juga coaching tapi lebih dalam. Saya ambil 3 hari full coaching, ya, 3 hari full tentang coaching, ya. Nah, jadi ini biaya investasinya buat saya sangat murah, itu 1,2, ya, karena kalau ada ikut training seperti ini pasti mahal sekali. Ya, tahun lalu yang ikut komisi Awiara di atas ini, ya, 1,5, ya, nantinya saya 1,2, ya, 1,2. Oke. Nah, ini acaranya tanggal 5. Nah, teman-teman, tentunya saya nggak bisa, maksudnya gini, saya nggak bisa untuk mendapatkan harga murah ini, maksud saya, untuk mendapatkan harga murah ini, kita nggak bisa harus jalan sendiri, ya. Saya harus gandeng dengan agensi lain, oke, dengan teman-teman yang biasanya kerjasama dengan kita, ya. Nah, jadi Pak Antonius Arif ngomong sama saya, Pak, ini batasnya jangan banyak-banyak. Kalau bisa 100 orang, ya, 100 orang. Nah, makanya teman-teman cepet-cepetan, ya, cepet-cepetan Anda untuk daftar. Sudah dibuka Pak? Sudah dibuka. Ya, Anda turun langsung daftar bisa. Ya, jangan mikir 2 kali untuk ngeman uang saat Anda. Ya, 1,2. Ya, jangan cuma 100 tempat. 100 tempat untuk beberapa agensi. Ya, untuk beberapa agensi. Jadi kan dia ada. Saya sudah kasih 1 fasilitas, 1 lewat untuk Anda bisa mengatasi problemnya. Bahkan Pak Antonius Arif ngomong sama saya, Pak, tolong nanti ada 1 sesi di mana mereka harus bawa laptop dan mereka harus bisa mengoperasionalkan Excel, ya, Microsoft Excel. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau ikut, saya kumpulkan 1 hari, saya training tentang Microsoft Excel bagaimana. Ya, jadi dia punya satu software untuk bagaimana men-train agent itu. Oke, ya. Jadi teman-teman gak usah pikir lagi. Saran saya cepat daftar. Ya, saya butuh kepastian cepetan berapa, ya. Kalau bisa kasih DP dulu. Ya, DP berapa? 250.000, ya, ke WK. DP sekarang enggak apa-apa. Ya, 50.000 boleh.
lunas ya, lunas. Kalau Bu Ida pantang ya. Oh, pantang saya. Kalau Bu Ida langsung kecuk 10 tempat. Lunas langsung. Nah, oke. Nah, teman-teman. Jadi kita punya project ya. Kita punya project untuk sampai akhir tahun ini. Yaitu projectnya adalah karya baik. Kita punya project yaitu kita mau benahi fondasinya kita, ya. Dan saya untuk kita semangat, kita menaik project ini adalah kita kasih nama project rebuild, ya. Fondasi, ya, membangun ulang, rebuild project, ya. Jadi saya akan nanti share ini, saya akan kasih campaign untuk project ini supaya kita bisa lebih semangat, ya, saling berlomba-lomba. Nah, tentunya saya juga akan membuat untuk membuat apa ya, membangun atmosfer ini bisa project ini bisa berjalan dengan baik. Perhatikan, saya akan membuat laporan khusus produksi pribadi leader. Leader kelihatan ya, yang jualan siapa, yang nggak jualan siapa, ya, kelihatan semua. Ya. Jadi kalau misalnya Pak, kalau saya jualan pakai nama istri bagaimana? Nanti tolong ngomong sama admin. Nanti saya jualannya pakai nama pasangan saya, pakai nama suami, istri gitu ya, anak atau gimana, ya, seperti itu. Tolong ngomong sama admin. Jadi kita bisa record. Nanti setiap minggu kita akan update di grup. Ya, kelihatan tuh, ya, jualan siapa itu. Oke? Gimana? Setuju nggak? Setuju. Ya. Jadi kita mau telanjang itu yang malas-malas. Karena gitu loh, buat saya kalau sampai leader nggak bisa jualan itu, bukan nggak bisa jualan, pasti karena males. Ya. Itu dari leader. Ya. Nah, terus saya akan buat arisan. Arisan prestasi nggak usah mahal, 20.000-an aja. Ya, ini wajib. Wajib. Ini wajib. Ya, ini wajib. Jadi nggak bisa tawar. Oh, saya nggak mau ikut, nggak bisa. Anda harus ikut. Ya, kalau sampai nggak ikut kebatut. Tiap bulan 20. Nah, top produser dari 3 kantor, ya, top produser untuk leader yang produksi 3 kantor. Nanti total 20.000 dikali sekian puluh liter itu diambil sama dia kan? Kemarin ada yang begini, lo sih menang apa sih ya Frankie terus lah. Saya ngomong gitu, Frankie menang soalnya yang lainnya nggak jualan. Ya. Nah, Frankie menang soalnya bukan jualan. betul. Coba kalau Bu Popol jualan, mungkin dia menang. Ya, jadi ininya begini loh. Selama ini saya lihat beberapa leader yang menonjol karena mungkin kita begitu berjualan. Karena yang lain itu. Yusa belum menang. Kemarin habis meeting ini langsung kita jualan. Terus berapa miliar? Lumayan loh. Invest Rompolo oleh 1.200.000. 1.200.000. Betul. 1.400.000 loh. 1.400.000. Buat sih. Itu traktir mantek. Bisa bilang bukan dari siapa? Apa? Dari Kubri Ya pakai nama Sakti, gak apa-apa. Makanya nanti kalau produksinya bukan pakai nama leader, ngomong sama admin, tolong saya produksi pakai nama ini. Oke, Pak. Ya, seperti itu. Oke? Ya. Jadi ini program kita untuk mensukseskan project ini, rebuild, ya. Jadi kita punya project ini sampai Desember kita mau rebuild fondasi kita supaya apa? Tahun 2017 kita larinya lebih kencang lagi. Ya, 2017 kita sudah berangkat dengan mental bukan lagi mental orang miskin. Sekarang sudah banyak kantong yang terbentuk. Setuju ya? Nah, jadi teman-teman, saya cuma ngomong ya, putuskan untuk selesaikan tahun ini dengan baik, ya. Maksudnya dengan baik itu gini, saya senang kalau Anda bisa promosi sebagai yang UM jadi SUM jadi AM, ya. Tapi saya lebih senang kalau Anda kalau Anda makmur, betul nggak? Percuma Anda promosi tapi nggak punya duit, nggak ada gunanya, oke? Ya, karena keluarga Anda nggak dikasih makan dengan jabatan, keluarga Anda makan kasih uang. Seperti itu. Ya. Oke, jadi tolong benahi dulu fondasinya. Nanti ketika fondasi sudah benar, maka semua akan berjalan dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, saya sebelum akhiri, saya minta tolong untuk para UM, ya,
saya mau ingatkan aja, tolong di perjanjian sudah di awal tahun saya sudah ingatkan bahwa Anda punya target berapa? 200. Dan di tahun ini tidak ada challenge, harus 200. Anda tidak mencapai 200, malah kita nggak bisa kasih challenge, ya. Tapi saya percaya kok 200 itu bukan angka yang fantastis, ya. Karena kita punya target selling aja udah lebih dari 200, karena mau rugi, ya. Jadi jangan usah takut. Tapi jadikan itu sebagai pecut buat Anda untuk bisa lari kencang, ya. Tidak ada challenge, serius, ya. Tadi sudah saya ngomong sama Bu Lili, Bu, kita dari Harvest Agency menolak challenge. Kita nggak mau challenge, karena Pak kita mau kualitas, oke? Jadi saya sudah ngomong hari ini, jangan sampai nanti di hari H Anda protes, ya seperti itu, oke? Nah saya minta tolong, saya akhiri sampai sini meetingnya. Saya minta tolong yang SEO sama AM tetap tinggal di sini, ya SEO sama AM, oke? Baik, terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Baik, baik.